Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak mungkin berjaga-jaga kalau kita tidak sadar. Namun orang yang sadar belum tentu berjaga-jaga. Berjaga-jaga adalah sebuah tindakan berdasarkan kehendak oleh orang percaya yang sadar. Definisi dari berjaga-jaga adalah mengawasi dengan seksama kemungkinan adanya bahaya atau kesulitan. Ada juga yang mendefinisikan sebagai selalu terjaga dan waspada, berjaga-jaga tanpa tidur. Definisi tersebut seharusnya menggambarkan keadaan setiap pengikut Kristus zaman ini. Agar supaya dipersenjatai, maka berjaga-jaga adalah salah satu faktor yang penting dan tidak bisa ditawar-tawar. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sekilas kehidupan di Jerman pada masa Hitler berkuasa. Orang Yahudi yang bijaksana hidup dengan berjaga-jaga selama tahun-tahun yang mengerikan. Demikian juga kita sebagai orang percaya, harus berjaga-jaga setiap saat, setiap hari. Bahaya mengepung orang percaya di mana-mana, karena iblis berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Namun ada hal mendasar yang membedakan antara orang Yahudi yang hidup pada zaman Hitler berkuasa dan kehidupan orang percaya saat ini. Orang Yahudi tidak memiliki otoritas atas musuhnya, dalam hal ini adalah Hitler. Sedangkan kita, sebagai orang percaya, sesungguhnya kita telah memiliki kuasa dan otoritas atas musuh kita. Musuh kita memerintah dunia, tetapi dia tidak berkuasa memerintah atas kita. Ia dapat saja melancarkan serangan setiap saat, dan jika kita tidak berjaga-jaga, sama artinya kita mengizinkan musuh menelan kita. Karena itulah Paulus menasihati, bertekunlah dalam doa dengan berjaga-jaga dan mengucap syukur. Saudara terkasih dalam Tuhan, cara utama kita untuk tetap berjaga-jaga adalah melalui doa. Doa akan membukakan mata kita pada alam rohani, memampukan kita melihat melampaui hal-hal yang alamiah, serta mengenali bahaya dan serangan sebelum termanifestasikan dalam kehidupan kita. Kebenaran ini tergambar secara sempurna dalam pengalaman Yesus pada malam sebelum penyaliban. Selama perjamuan terakhir, keadaan sekitar sama sekali tidak terlihat aneh. Semuanya tampak baik-baik saja dan tenang. Tetapi Yesus menyadari benar kondisi yang tengah memanas. Karena itu setelah makan malam, Yesus membawa murid-muridnya ke salah satu tempat favoritnya untuk berdoa, yaitu di Taman Getsemani. Di sana Yesus berbagi beban dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ia berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Mari kita perhatikan perkataan Yesus yang secara khusus berkata, "Berjaga-jagalah dengan aku." Salah satu definisi berjaga-jaga adalah mengawasi dengan seksama kemungkinan adanya bahaya. Yesus sudah berjaga-jaga, dan sesungguhnya Yesus juga mengetahui kalau murid-muridnya kurang peka. Karena itu, Yesus sampai berkata, "Hatiku sangat sedih." Maksud Yesus mengatakan itu adalah supaya murid-muridnya meresponi ajakannya untuk berjaga-jaga, dan ternyata mereka mengabaikannya.
Di balik perkataan Yesus yang mengatakan bahwa hatinya sangat sedih, terdapat rahasia utama untuk tetap berjaga-jaga, yaitu doa. Dengan mempertahankan kehidupan doa yang konsisten, akan memampukan jiwa kita lebih peka terhadap apa yang sedang berlangsung di sekeliling kita. Kita pun akan lebih tajam dalam mengenali peringatan, mampu menafsirkannya, dan juga mampu mengambil tindakan yang diperlukan. Hal ini penting agar kita tetap selangkah lebih maju dari musuh kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, akhir kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah amat sangat dekat. Karena itu iblis makin giat berkeliling mencari mereka yang lengah untuk disesatkan dan dibawa menuju kebinasaan kekal. Sebab itu berjaga-jagalah supaya saudara tidak lengah dan tidak menjadi mangsa si iblis. Mari satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari-hari terakhir ini, Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga, supaya kami tidak menjadi mangsa si jahat yang senantiasa mengincar kelemahan kami. Kiranya pengurapan-Mu turun dan menjamah setiap kami saat ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Curahkan roh doa atas setiap kami, sehingga setiap kami mampu untuk senantiasa berjaga-jaga melalui doa-doa kami, dan si jahat tidak berkuasa untuk memerintah kami dan mencari-cari kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami mengucap syukur, kami percaya, dan kami diberkati. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini kiranya senantiasa menjadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.